Semakin tinggi iman kita, Allah akan uji keimanan kita itu. Kadang diuji dengan susah, miskin, air mata, derita, darah, nyawa. Kalau kita mandek dan putus asa, terlepas dari garis lurus, maka kita tidak akan bisa melangkah ke arah selanjutnya. Tidak akan bisa, kecuali Allah berkehendak menarik kita dari terlepasnya kita dari rel yang siratal mustaqim itu. Coba kita lihat, kita itu terlahir dimulai pada awal pada garis dan berakhir pada garis. Coba kita lihat Rasul, kehidupan Nabi, para wali-wali Allah, semuanya mengalami dinamika kehidupan turun naik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitark al-manahi wa fi'li ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taujah haitsu syi'ta wa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah, salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di mana saja berada, yang berbahagia, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Malam ini dengan singkat padat pertemuan kita untuk membongkar misteri atau rahasia di balik kurva ataupun gambar yang ada di layar.
ada 4 bagian. Untuk kurva yang pertama itu ada garis lurus, tapi di atasnya ada garis kayak cacing, atas bawah, atas bawah. Dan yang kedua ada garis lurus, bulatan 3. Kemudian yang ketiga ada garis lurus, bulatnya 1, dan yang keempat adalah titik. Kalaupun saudara-saudaraku sudah pernah mengkaji ini ataupun sudah tahu, sebagai pengingat saja. Yang belum tahu sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Ini menggambarkan perjalanan hidup manusia atau menjalankan dalam agama Islam itu. Baik. Di dalam Islam itu sering kita kaji dan sering ucapkan tuh syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Ini nggak bisa dipisahkan. Salah satu di antara pembahasan rahasia di balik kurba itu. Baik, kita masuk kepada syariat. Syariat ini adalah ilmu sama dengan ilmu bagi amalan, ilmu lahir, atau ilmu bagi amalan tasawuf. Syariat ini adalah langkah pertama dalam tata tertib dalam beramal beribadah kepada Allah. Dan dalam beramal itu dibutuhkan ilmu. Kita juga mau beramal kalau nggak ada ilmunya juga nggak akan diterima. Sama pernah bahas cerita semalam, ada kepingin orang sholat tapi nggak ada ilmu sholat mana. Ada anekdotnya itu, ada 4 orang nggak tahu ilmu sholat. Yang satu jadi imam, imamnya tolol, makmumnya yang satu bodoh, yang 2 botol, yang satu lagi kebelenger. Dalam sholat itu kan nggak boleh ngomong. Begitu atahiyatul jatuh tikus di depan imam itu. Wah, ada tikus katanya. Batal. Nah, nggak pakai ilmu. Datang makmumnya yang satu, sholat kok ngomong katanya. Batal juga jadi 2. Kata kawannya sebelah, kalau sholat nggak boleh ngomong, ya batal juga. Yang ketiga, orang sudah aman. Dia memang nggak negur kawannya, tapi ngomong sendiri. Untung aku nggak ngomong katanya. Nah, itu sholat hancur kalau nggak pakai ilmu. Maka kita kalau juga mau beramal apapun harus tahu ilmunya, caranya, adabnya, peraturannya itu dalam syariah. Maka tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana kehendak beramal yang kita lakukan itu mengikuti cara yang Allah mau.
Kadang juga kita kan nggak punya jaminan. Yang kita tahu ilmunya saja, yang beramal saja belum tentu tahu kita diterima atau tidak. Karena dalam amal yang kita kerjakan tuh kadang ada ikhlasnya, kadang ada riyanya, kadang ada uzubnya. Maka disitulah nanti diperlukan ilmu dalam tasawuf untuk khusus dia dalam pembersihan ilmu hati namanya. Supaya menghilangkan najis-najis dalam hati itu ya di tasawuf. Yang belajar tasawuf saja pun kadang-kadang masih banyak najisnya, apalagi tak bertasawuf. Itulah kelebihan kesempurnaan manusia. Kalau tidak begitu, kadang lalai kadang enggak, bukan manusia namanya, malaikat. Menandakan bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa kita tidak ada kekuatan apapun untuk membersihkan hati, menghalangi najis-najis yang masuk dalam hati kita. Itu kan bukan kemampuan kita juga. Itu menandakan bahwa sempurnanya makhluk Allah yang bernama manusia itu. Kadang lalai, kadang ingat. Dalam beramal kita tak boleh suka-suka menurut akal nafsu kita. Harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya mau, yang Rasulullah ajarkan sampai ulama-ulama kita sampai hari ini. Baik. Lihat di gambar. Lihat gambar nomor 1 itu, ada garis lurus ditimpa oleh turun naik kurvanya, atas dan bawah. Begitulah perjalanan hidup manusia yang naik turun. Kadang iman kita naik, kalau udah naik iman tuh semangat aja beramal beribadah. Mau aja ke majelis taklim, dicarinya majelis taklim tuh yang ada. Masjid aja rajin baca Quran, tawajuh. Kalau lagi naik iman, kalau dah turun iman itu, sekuat-kuatnya pun ajan pakai toah 10 dari masjid tuh dekat rumahnya pun tak bergerak hatinya, turun imannya. Itulah manusia itu tadi. Harap maklum namanya manusia. Atas dan bawah, gambar kurva naik turun, perjalanan hidup yang naik turun. Dan di atas, yang di bawah adalah kehidupan kita. Jadi kalau udah di atas, jangan lupa melihat yang bawah. Dalam sholat itu kan juga ada gambaran berdiri, kan nggak berdiri aja. Sholat fardu itu habis berdiri, lihat itu ruku untuk lihat yang bawah, sampai dia sujud, sampai disentuh yang bawah itu. Kecuali sholat mayat ya. Maka hidup sejati dari Al-Hayyun, Maha Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus jalani perjalanan ini dengan susah, senang, gembira, kadang derita, kadang tertawa, kadang menangis. Karena hidup perjalanan pada garis waktu ke depan.
waktu hari ini tidak akan bisa datang lagi, dan kita tidak bisa memundurkan waktu itu. Kadang susah, kadang senang, kadang menghadapi derita, air mata, darah dan nyawa, bahasanya. Itulah perjalanan. Kita kata akan senang aja terus kata. Ada kadang-kadang kita lihat orang senang, mobil mewah, uangnya banyak, nggak tahu kita di dalam. Karena memang bulan itu selalu di atas kepala orang lain. Bulan itu nggak pernah di atas kepala kita. Yang kita lihat nampaknya senang, padahal dia susah. Yang kita lihat nampaknya susah, padahal dia senang. Reoknya rumahnya, sederhananya pakaiannya, sambal belacan dan ikan asinnya makannya setiap hari, tapi hatinya lapang, senang, romantis rumah tangganya. Ada yang kita lihat rumah mewah, mobil mewah, tapi di dalam berantakan dalam keluarganya. Na'udzubillah min zalik. Ya, perjalanan yang kita ngelewatin waktu itu ke depan dan tidak bisa mundur. Coba lihat gelombang, kan seperti gelombang garis nomor 1. Dan bukan hidup namanya apabila tidak melalui dua pasangan kondisi itu. Kalau nggak naik turun namanya bukan hidup. Hidup tuh naik turun. Napas saja pun naik turun. Coba kita napas kita apa naik aja, matilah kita. Apa turun aja napas tuh yang mati juga. Napas saja pun naik turun, naik turun. Zikir aja pun naik turun. Naik, Allah turun. Ya kan? La ilaha illallah naik, la ilaha illallah turun. Zikir aja pun ada naik turunnya, apalagi dalam kehidupan manusia kita ini. Apa alasannya bukan hidup jika tidak melalui dua pasangan seperti gambar nomor 1 itu, seperti gelombang naik turun? Karena dengan gelombang naik turun itulah hidup meniti waktu. Tidak ada kekuatan untuk mempertahankan di atas selamanya dan juga di bawah selamanya. Kalau hari ini kita merasa di bawah, nggak selamanya kita di bawah itu. Naik di atas. Kalau udah di atas jangan sombong. Gua, semuanya gua. Itu kalau nggak ada gua itu nggak jadi tuh masjid. Kalau nggak ada gua tuh lu nggak makan. Kalau nggak ada gua, emang itu nggak ada lu kenapa rupanya? Setan gua-guanya muncul dia. Gua. Kebanyakan masuk gua. Nah, kalau udah turun naik itu jangan sampai terlepas dari rel yang garis lurus itu. Kalau sempat gelombang walaupun naik turun itu dan kita terlepas dari garis lurus itu, hancur kita. Hancur. Walaupun naik turun tetap Allah Tuhanku. Aku berpegang la ilaha illallah. Kalau udah lepas dari situ hancur. Udah naik turun, lepas dari garis lurus itu, selesai kita.
keluar dari rel. Makanya sering saya bilang, nggak apa-apa kita mulai sholat, habis sholat dia masih maksiat, nggak masalah. Yang penting sholatnya dinilai, daripada maksiat terus, nggak apa, pelan-pelan berubah. Ada orang sholat udah tapi masih korupsi, nggak apa-apa. Yang penting masih udah melaksanakan sholat, daripada tidak sama sekali, tidak terlepas dari rel garis lurus itu. Itulah kekuatan kita. Walaupun kehidupan naik turun, iman naik turun, tapi tak terlepas dari garis lurus itu. Tuhanku tetap Allah. Dia masih mengakui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Rusak kita kalau udah terlepas dari rel itu. Nggak apa-apa belum khusyuk, sholat aja, zikir aja walaupun belum ma'rifat. Jangan zikir untuk ilmu kebel, lain cerita. Zikir untuk ke Tuhan, bukan untuk manggil jin. Ada pula orang zikir manggil jin. Zikir itu ingat Allah, tujuannya ke Allah. Ilahi anta maksudi. Bukan zikir itu ilahi anta jinni, kodami, kiduli. Nggak ada zikir untuk itu. Zikir itu ilahi anta maksudi, Allah tujuannya. Bukan untuk buka hijab nengok jin. Tuh garis kurva atas dan bawah, naik turun. Semoga yang lagi turun Allah naikkan imannya, yang lagi turun ekonominya jangan sampai turun juga akidahnya. Tetap berpegang kepada garis, jangan terlepas dari garis lurus itu. Nggak apa-apa sholat masih Fatihah saja yang tahu. Aku nggak tahu bacaan apa-apa bah, tapi Al-Fatihah aku tahu. Baca sholat aja, baca Fatihah itu. Nggak apa-apa kalau surat pertama Al-Ikhlas, jadi imam dia nanti jadi keluarganya bacanya Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nggak apa-apa itu aja dibaca. Rasulullah juga nggak marah. Yang gelisah kan kita yang sok pinter, jadi membacanya itu aja, jadi membacanya itu aja. Siapa yang larang? Zaman Rasulullah ada sahabat yang jadi imam itu Al-Ikhlas saja bacanya, Al-Falaq aja bacanya. Rasulullah senyum, nggak marah. Kita pula yang marah, ada imam yang baca Al-Ikhlas itu aja ayatnya. Kita pula yang nilai dia. Udah balik dibilang bukan bacaanmu yang dinilai Allah, tapi hatimu kusuk atau tidak denganku. Kenal nggak kau dengan aku, kata Allah. Itu yang dinilai Allah. Untuk apa kita baca ayat panjang-panjang tapi ada unsur keriaan kita jadi imam, supaya dianggap kita hafiz Quran gitu, suara paling merdu gitu. Hati-hati dengan hati kita itu. Bukan itu yang Allah lihat, kekusuan kita yang Allah lihat. Kenal nggak kita kepada yang kita sembah itu. Baik. Kita masuk kepada garis lurusnya. Kelihatan ya gambarnya ya. Garis lurus itu adalah garis hidup
garis waktu, itulah siratal mustaqim. Senang, susah, perjalanan hidup disyukurin. Dan apapun terjadi kita tidak bersyukur, apapun yang terjadi kita tetap bersyukur. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat itu. Kalau kita kufur, ingkar, menyembunyikan nikmat Allah, tidak mengakui bahwa ini semua dari Allah, titipan Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu pedih. Nikmatin aja, mau susah mau senang, mau ada duit mau enggak, mau ada rokok atau enggak, mau ada kopi atau enggak, nikmatin aja, senyum aja. Mau dipuji mau enggak, bukan urusan kita. Mau dimaki, nikmatin aja makian itu. Mau digibain, nikmatin aja gibaan itu. Nikmatin aja pujian, balikkan kepada Allah. Dan kita enggak pantas juga dipuji. Pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan pelajaran ketika orang mencaci maki kita, memarahi kita, menggibahin kita, pelajarannya diambil. Mungkin aku pernah mencaci maki orang, mungkin aku pernah menggibahin orang. Jangan mau digibahin tapi digibahin orang marah. Ego. Nikmatin aja apa yang terjadi. Nikmati. Kalau di eja nikmati, nikmatin aja apapun. Senang susah perjalanan hidup itu dinikmati, harus kita syukurin. Itulah ajaran Allah yang Allah tunjukkan buat kita sebagai patokan pemandu arah, sebagai pegangan hidup kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan lari dari situ, itu yang penting. Sehingga kalau kita sudah berpegang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampailah dalam keadaan senang, kita akan menikmatinya, lalu kita syukurin. Begitu pula kalau kita dalam keadaan susah, menghadapi derita, karena kita berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita akan selalu menikmati dan mensyukurinya tanpa putus asa. Jangan sampai kita menghadapi keputusasaan ini. Jangan menjadi manusia yang lemah, karena itu godaan syaitan. Kalau kita lepas dari garis lurus itu, maka arah kurva akan hilang. Karena yang namanya hayat atau hidup sudah tidak ada. Dan kita tidak akan bisa mencapai tahapan selanjutnya. Semakin tinggi iman kita, Allah akan uji keimanan kita itu. Kadang diuji dengan susah, miskin, air mata, derita, darah, nyawa. Kalau kita mandek dan putus asa, terlepas dari garis lurus, maka kita tidak akan bisa melangkah ke arah selanjutnya. Tidak akan bisa, kecuali Allah berkehendak menarik kita.
dari terlepasnya kita dari rel yang siratal mustaqim itu. Coba kita lihat, kita itu terlahir dimulai pada awal pada garis dan berakhir pada garis. Coba kita lihat Rasul, kehidupan Nabi, para wali-wali Allah, semuanya mengalami dinamika kehidupan turun naik. Tapi lihat mereka kokoh. Nah, mereka kan Rasul, mereka kan wali, mereka kan Nabi. Pantaslah iman kita kan gak sama dengan iman mereka. Nah, itu dalil yang membela diri saja. Justru mereka kokoh itu kita jadikan contoh. Makanya mereka kita jadikan contoh para Rasul, terutama Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dalam dakwah beliau sama-sama kita tahu dimusuhi oleh pamannya sendiri. Nabi Nuh, anak dan istrinya juga tapi mereka kuat, kokoh. Makanya mereka itu dijadikan contoh. Ya kalau Rasul dan Nabi, wali-wali kita, ulama kita itu lemah, mau siapa kita mau contoh? Siapa mau kita jadikan contoh? Mereka itu mengalami kehidupan yang turun naik. Mereka tetap kokoh pada garis menuju Tuhan. Karena tujuanku hanya Allah, Tuhanku hanya Allah. Maka hidup itu nggak bisa diteorikan doang, tetapi dijalani, dinikmati, kemudian disyukurin. Sama dengan pelajaran ilmu-ilmu tauhid, tasawuf ini, mana bisa teori, dilakoni baru tahu rasanya. Dinikmatin apa yang dapat pada waktu kita beramal itu, baru disyukurin. Coba Allah aja kan mengajarin kita supaya tahan lapar, ya puasa. Diajarin kita untuk merasakan bagaimana orang rasakan itu. Makanya Allah mewajibkan kita puasa. Kemudian Allah wajibkan kita untuk bangun pagi-pagi sekali di waktu yang sangat dingin. Disuruh kita bangkit, ngantuknya masih ada, Allah suruh kita untuk bangun subuh. Oh, itu perjuangan. Allah ajarkan kita. Kadang kita mulai berjilbab diejek, mulai pakai jubah, gamis, pakai imamah diejek. Itu ujian-ujian. Soalim loh, gitu. Cuma aja aku berjilbab tapi tingkah lakumu begitu. Nah, itulah kadang-kadang ngomongan orang. Ujian. Jangan pula disamakan jilbab dengan akhlak. Jilbab ya jilbab itu kewajiban, tapi jilbab itu mengajari supaya kita berakhlak. Walaupun tidak ada hubungannya jilbab dengan akhlak, tapi jilbab itu mengajarkan kita supaya berakhlak. Bangkrutnya usaha, terpilihnya dia jadi anggota dewan, itu ujian itu. Jangan nanti menang jadi anggota dewan misalnya dan pikir itu enggak ujian. Ya, yang penting tetap pada garis lurus.
Baik, kita lihat sekarang 3 kurva itu. Tiga kurva yang di atas, lihat pada layar, ditambah 3 kurva yang di bawah, kemudian ditambah 1 garis, itulah 7 jalan. 7 perjalanan. 3 kurva di atas ditambah 3 kurva yang di bawah berpasangan. Itulah perjalanan kita, 7 tahap perjalanan manusia untuk menuju satu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau kita sudah tahu aturan di dalam syariat ini, kita menjalankan amal ibadah sesuai dengan ilmunya. Untuk menuju Allah bagaimana caranya? Ada jalannya, yaitu yang namanya jalan thariqah. Thariqah ini adalah peringkat menghidupkan ilmu yang kita pelajari itu menjadi amalan, baik dia amalan lahir maupun amalan hati secara istiqomah dan bersungguh-sungguh. Maka dalam kalau kita di thariqah itu berbayar di thariqah, ada namanya suluk. Nah, di suluk itulah untuk menyempurnakan syariat. Kita suluk itu diajarkan bagaimana wudhu tidak putus, diajarkan bagaimana kita tidak makan yang berdarah, yang bernyawa, artinya supaya tidak terlalu masuk secara isyarahnya, menghilangkan pelan-pelan sifat kebinatangan dalam diri kita itu. Cara adab kita kepada guru, kepada teman, itu diajarkan dalam suluk itu. Bukan thariqah itu yang sudah di luar syariah. Salah orang berpendapat begitu. Justru kita suluk itu diajarkan bagaimana kita itu menjaga adab kita dalam berilmu, beramal. Diajarkan kita latif, lemah lembut. Diajarkan kita sholat berjamaah, itu suluk. Orang bersuluk itu harus sholat berjamaah, wajib. Coba, nggak syariat itu yang ngajarkan. Jangan ada lagi bilang thariqah itu nanti udah thariqah dia keluar dari syariah. Masuk dulu, makanya minum susu kambing dulu, jangan menilai dulu. Ini nggak pernah minum susu kambing, dibilang susu kambing itu nggak enak. Minum dulu susunya, baru bisa nilai. Masuk dulu. Diajarkan kita supaya bersungguh-sungguh menjalankan amalan, baik dia amalan secara zahiriyah, lebih-lebih di thariqah itu adalah amalan hati. Maka ada ungkapan ulama sufi, orang belajar tasawuf tapi tidak berthariqah, omong kosong. Orang belajar thariqah tapi tak beramal, tak menjalankan talqin dari gurunya ataupun tak bersuluk, omong kosong. Tayyib. Kita di thariqah itu diajarkan banyak wirid, manakipan. Lihat orang thariqah di Qadariyah, di Naqsabandiyah, diajarkan banyak zikir, memperbaiki syariatnya, banyak selawatan, banyak wirid-wiridan yang diajarkan kepada murid-muridnya.
amalan-amalan di tengah malam, kan syariah itu. Dia lebih berkembang lagi. Baik, kita masuk kepada di dalam tarekat ada 3 lingkaran. Pertama 3 lingkaran itu kita lihat. Kan ada nomor 2 itu. Ada garis lurus, di atasnya ada 3 bulatan, 3 lingkaran itu. Nah, ini lambang 3 alam atau dimensi pada diri manusia. Apa saja itu? Alam perbuatan, alam fikiran, dan alam hati. Saya ulangi. Gambaran bulat itu yang nomor 2 bisa dilihat di layar. Itu melambangkan 3 alam pada diri kita. Alam perbuatan, alam fikiran, dan alam hati. Dan 3 alam ini memiliki aktivitas. Dan aktivitas itu masing-masing menghasilkan sesuatu yang memiliki beban tanggung jawab. Misal perbuatan itu akan menghasilkan amalan lahir, ya hasilnya buah perbuatan yang dilakukan. Baik ya hasilnya baik, buruk ya hasilnya buruk. Alam yang kedua yaitu pemikiran, menghasilkan buah pemikiran yang harus dipertanggungjawabkan. Dan juga dengan alam yang ketiga yaitu tentang hati, ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ketiga alam itu memiliki tanggung jawab masing-masing, yang ada risikonya, ada hasilnya, apa yang kita lakukan punya tanggung jawabnya. Kalau berjalan tanpa kendali, berjalan masing-masing, artinya kalau udah masing-masing itulah tahap kebingungan yang menjadi kontrah, merusak diri, merusak masyarakat, lingkungan, akhirnya rusak hidup kita, dan akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kau udah lepas dari ikatan masing-masing, ya berjalan sendiri-sendiri. Coba lihat itu kalau ada anak punya orang tua, lepas dari orang tuanya, berjalan masing-masing, kan rusak, terlepas dari ikatannya. Sama kayak orang belajar berguru, lepas dari gurunya tanpa ada permisi, udah dibaiat, rusak, terlepas dari ikatan itu. Lebih parah diceritakannya pula lagi kejelekan gurunya. Sangka gurunya itu nggak tahu apa yang dilakukannya di luar sana. Kalau nggak tahu gurunya, muridnya di walaupun jauh, nggak bukan guru namanya, kang guru. Guru amplop. Penting dah ngaji, belajar dah cair. Guru tarikoh ini mana? Tentang jasad saja yang diajarkan. Sampai kemana pun kita nggak bersamaan dengan guru, di mana kita berada, tetap dalam bimbingan guru mursyid itu. Kita kalau belajar itu masih mau membanding-bandingkan guru ini, guru anu, guru ini, guru anu, enakan ini, enakan, nggak akan bisa berkah ilmu itu masuk. Mau belajar di mana saja pun, kemana pun kita belajar.
Kalau udah berani murid itu membanding-bandingkan gurunya dengan yang lain, atau yang lain dibanding-bandingkan dengan gurunya, sampai kapan nggak akan bisa sampai dia kepada Tuhan itu. Bermakrifat, nggak berkah ilmu itu masuk. Satu belum tamat pindah lagi, satu belum tamat pindah lagi, akhirnya gantung ilmu itu. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Kalau basah-basah sekalian, nyemplung sampai tuntas kalau ngaji nyari ilmu Allah itu. Kalau sudah kita terlepas dari ikatan perbuatan tiga alam itu tadi, alam pikiran, alam hati, alam perbuatan, dan berjalan dengan sendiri-sendiri, hampa jiwanya itu. Coba perhatikan. Kalau orang dah terlepas ikatan dari perbuatannya, terlepas dari hatinya, terlepas dari pikirannya, nggak menyatu, hampa, kosong, sia-sia dia dalam amal perbuatan. Misal nih, perbuatan, amal perbuatannya sholat, tapi nggak pakai hati, kan sia-sia itu. Atau pikirannya aja yang bermain, nafsirkan ayat hadis pun dengan pikirannya aja gitu, tanpa ada hati, pakai hati, terlepas dia, mana bisa. Maka daripada itu, masing-masing alam yang tiga tadi harus mampu terorganisir. Terorganisir kok bahasa politik. Terkoordinasi. Nah, itu dia. Dalam garis lurus menuju Tuhan sebagai kendali acuan masing-masing. Sehingga berjalan seiring, harmonis, seimbang. Baik, kita singkat saja. Kemudian lingkaran, lihat lingkaran, pada lingkarannya itu di garis lurus, ini lingkaran. Nah, pada lingkaran ini, tahap ini sudah tidak ada gejolak naik turun. Naik turun kurva itu kan seperti nomor 1 tadi, nggak ada gejolak lagi naik turun. Namun segala sesuatu kejadian sudah dilihat secara utuh, baik dari sisi terang maupun sisi gelap. Dia pandangannya hanya positif saja. Seluruh penilaian seakan-akan melihat dari atas ke bawah, melihat seluruh kejadian secara keseluruhan, bahwa dia sudah yakin semua ini datang dari Allah, yang mengadakan adalah Allah. Dia tidak larut lagi dalam kehidupannya. Dia sudah menyatu di alam tiga alam tadi, alam perbuatan, alam pikiran, alam hati. Kalau sudah menyatu, lihat itu titik tengah lingkaran bersentuhan dengan garis lurus. Kalau sudah bersentuhan, menyatu, akan kita capai pengenalan yang sangat mendalam tentang arti hidup ini. Nah,
Kalau kita sudah melewati thariqah, menjalankan garis lurus dan mengetahui tadi lingkaran itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya hakikat. Hakikat ini adalah buah dari apa yang kita kerjakan amalan di thariqah itu. Setelah kita dah ada syariat, kemudian kita amalkan syariat itu, sampailah kita naik ke peringkat yang namanya thariqah, maka kita akan menghasilkan buah, yaitu namanya hakikat. Thariqat itu adalah akhlak dan peningkatan peringkat nafsu atau pencapaian makom-makom mamuhda. Bisa jadi dia menghasilkan makom sabar. Di dalam thariqah itu melatih itu. Jangan pula masuk thariqah makin tak sabar. Bisa jadi makomnya tuh ridho aja apa yang terjadi. Dapat makom tawakal, makom tawadu, makom syukur, dan berbagai-bagai macam lagi. Itu makanya dalam thariqah itu ada khalifah mursyidnya. Mursyid itu melahirkan khalifah itu menurut itu makom-makomnya, sabarnya, ridhonya, dilihat dari situ. Makomnya dia itu di mana? Dari situlah dia akan dilahirkan khalifah. Khalifah itu harus ikhlas, sabar, ridho, tawakal, tawadu. Boleh jadi hanya berhasil satu makom saja, dan boleh jadi dia dalam thariqah itu berhasil beberapa makom yang berbeda. Ada makomnya sabar aja tapi kurang ridho, dia sabar tapi nggak ridho gitu. Ya begitu, sabar memang tapi nggak ridho, kurang ridho gitu. Makomnya cuma satu saja. Bisa jadi begitu dari hasil dia thariqah. Bisa jadi penuh semuanya. Maka hakikat itu dari hasil thariqah yang dia dapatkan setelah duduk di makom-makom yang tertentu ya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan makomnya, maka hakikat itu adalah perubahan jiwa atau perubahan peringkat nafsu hasil dari syariat dan thariqah yang dia laksanakan, yang dibuat dengan faham dan dihayatinya. Maka lihat, itu kurva yang terakhir adalah ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Hasil dari hakikat. Apa maksudnya? Hal-hal hakikat yang dia rasakan secara istiqomah. Dia memandang semuanya hakikat Allah. Ini hakikatnya ibadah, ini hakikatnya sholat, ini hakikatnya diri, ini hakikatnya Rasul. Semua dia sudah masuk, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pemahaman kepada dirinya, maka dia masuk kepada menghasilkan dari hakikat, yaitu ma'rifat. Satu tahap kemajuan rohania yang tertinggi hingga dapat benar-benar mengenal Allah dan rahasia-rahasianya. Maka orang yang sudah sampai kepada ma'rifat ini, mereka adalah yang disebut, digelar dengan al-arif billah, orang-orang yang mengenal bersama Allah, orang-orang yang selalu bersama Allah, hatinya tidak pernah putus, selalu bersama Allah, pokoknya segalanya Allah. Tak peduli dia dengan apapun, hatinya tetap bersambung kepada Allah. Arif billah. Nah, gini dia. Kalau kita ibaratkan ini,
syariat, thariqah, hakikat, marifat. Nah kalau udah seperti ini nih, jangan lagi di gap-gap, di beda-bedain ya. Sekali lagi kami mengatakan jangan dibeda-bedakan lagi. Dan jangan mentang-mentang orang yang belajar di hakikat itu menghina orang yang masih duduk di syariat. Orang hakikat itu nggak bisa jumpa dengan syariat. Yang nggak bisa jumpa tuh nafsunya. Mana mungkin tidak bisa berjumpa syariat, thariqat, hakikat dan marifat itu. Itu satu pilar, satu Islam, dan itulah Islam itu. Yang tak bisa jumpa tuh nafsu kita. Karena ego. Yang satu anti hakikat, yang satu tukang menghina yang masih di syariat. Mana mau jumpa seperti itu? Kalau kita ibaratkan, dihubungkan dengan urusan makanan, misalnya, kalau syariat itu kita tuh menghafal resep makanan. Ya. Jadi isyarat itu ibaratnya menghafal resep makanan. Kita batasnya cuma sampai di situ. Hanya sampai menghafal resep makanan itu, tapi tidak pernah memakan. Mana pernah kita memakan resep? Ada orang pernah makan resep makanan? Dia hanya menghafal saja batasnya. Itu syariat. Nah kalau kita mau makan, maka itulah thariqah, perjalanan makanan dari piring ke mulut kita. Kalau makanan tetap di piring, kapan makannya? Itu loh. Kalau makanan itu tetap di piring, kapan kita makannya? Coba. Maka perjalanan makanan dari piring ke mulut kita, itulah thariqah, perjalanan. Nah, kalau kita mau merasakan, itulah hakikat. Memakan, merasakan makanan, merasakan nikmatnya makanan itu. Lantas marifat itu apa? Ya menelan makanan itu. Kalau makanan itu sudah ditelan, di perut itu terasa lagi nggak? Enggak ada. Begitulah orang marifat itu. Mana bisa diceritain? Kita terasa makanan itu hanya sampai tenggorokan. Itu hakikatnya di situ. Hakikat masih bisa diceritakan. Tapi kalau marifat sudah masuk menelan makanan ke dalam lambung itu, coba rasanya, coba dirasakan makanan udah masuk lambung, bisa? Mana bisa? Begitulah marifat itu. Mana bisa diceritakan? Maka disebutlah itu rahasia. Itu dia garis besarnya, paham ya? Paham. Pokoknya paham-paham aja. Insyaallah paham. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman buat kita semua. Oke, udah lebih dari 1 jam. Ini saja yang bisa Abah sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya gambaran rahasia di balik kurva yang kita gambarkan itu adalah perjalanan kehidupan manusia dalam intinya menuju kepada Allah. Jangan sampai walaupun kita masih garis kurva naik turun, jangan sampai terlepas dari garis lurus itu. Jangan sampai terlepas dari garis lurus itu. Hancur kita. Itu dalam syariah, kadang naik turun. Untuk menguatkannya, masuklah kita dalam thariqah. Bergandengan, bersatu antara perbuatan, pikiran dan hati. Jangan sampai terpisah, tapi rujuknya tetap garis pada garis lurus. Jangan terlepas dari situ. Tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru masuk semuanya tiga pilar itu, 3 dimensi itu ya hakikatnya satu. Makanya yang ketiga itu bulatannya satu. Hati, amal, perbuatan, pikiran, hakikatnya satu. Maka bulatannya satu. Pegang yang satu itu. Udah terpegang satu itu, maka kita kembali kepada titik yang keempat. Berasal dari titik,
dan kita menghadapi perjalanan titik dan akan kembali kepada titik. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu titik? Itulah yang selalu dari dulu dikejar-kejar orang, namanya titik bah. Apapun yang Allah ciptakan, baik huruf manusia alam ini, berawal dari titik dan kembali kepada titik. Hakikatnya kapan-kapan kita ceritain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau agak naik sedikit bahasanya, mungkin dianggap kasar karena memang Abah bukan makhluk halus, ya, makhluk kasar gitu. Sebelum ditutup, Abah ngasih pantun dulu. Ikan gabus, ikan paus, ikan hiu, ikan teri, itu nama-nama ikan. Buah duren, buah rambutan, buah duku, itu nama-nama buah-buahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.